Halo sahabat Historia, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dalam video pembelajaran ini, Bapak akan memaparkan materi tentang akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu mengumpulkan informasi terkini tentang nasionalisme yang ada di Indonesia. 2. Peserta didik mampu mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini. 3. Peserta didik mampu mengolah data dari berbagai sumber mengenai akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini. 4. Peserta didik dapat menganalisis dan menyimpulkan data yang dikumpulkan mengenai akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini. Cobalah kalian cermati gambar di samping. Gambar tersebut merupakan pendiri-pendiri organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan oleh para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa, Stovia, yang diketuai oleh Sutomo. Kehadiran sebagai organisasi pertama membuat organisasi Budi Utomo menjadi gerakan nasionalisme. Nah, sahabat Historia, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Budi Utomo adalah organisasi pelopor kebangkitan nasionalisme. Lalu, apakah yang dimaksud nasionalisme? Dan bagaimana perkembangan nasionalisme di Indonesia? Nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Secara etimologi, nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas setanah air, persatuan, dan kesatuan. Lahirnya kesadaran nasional dan tumbuhnya jiwa nasionalisme bangsa Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dalam atau intern dan faktor luar atau ekstern. Faktor dalam antara lain: 1. Adanya kesamaan nasib akibat imperial dan kolonialisme. 2. Kenangan kejayaan masa lalu. 3. Munculnya kaum terpelajar. 4. Kemajuan dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Faktor luar tumbuhnya kesadaran nasionalisme Indonesia antara lain: 1. Kemenangan Jepang terhadap Rusia. 2. Pergerakan kebangsaan India. 3. Gerakan kebangsaan Filipina. 4. Gerakan nasionalis rakyat China. 5. Pergerakan Turki Muda. 6. Pergerakan nasionalisme Mesir. Perkembangan nasionalisme di Indonesia pada penjelasan kali ini akan diruntut pada permulaan masa pergerakan nasional. Perkumpulan pelajar yang menjadi cikal bakal rasa nasionalisme dan perjuangan dalam kancah politik untuk perlahan menggapai kemerdekaan. Rasa nasionalisme ini akan berlanjut pada pasca kemerdekaan hingga kini dengan berbagai bentuk dan perilaku bangsa. Dalam mempelajari perkembangan nasionalisme di Indonesia, maka kita harus membahas secara kronologis mulai dari 1. Nasionalisme Indonesia pada masa awal pergerakan nasional. 2. Nasionalisme pada masa pergerakan nasional. 3. Nasionalisme pada masa awal kemerdekaan. 4. Nasionalisme pada masa Orde Lama. 5. Nasionalisme Indonesia pada masa Orde Baru. 6. Nasionalisme Indonesia pada era reformasi. Sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam pembahasan ini, maka kalian membahas materi ini secara berkelompok. Untuk kelompok 1, ruang lingkup materinya antara lain: 1. Menyebutkan dan menjelaskan ideologi yang berkembang pada masa awal pergerakan nasional yaitu liberalisme, nasionalisme, komunisme, demokrasi, pan-islamisme. 2. Menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur nasionalisme di Indonesia. Adapun unsur-unsur nasionalisme Indonesia antara lain: kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian dan pencapaian-pencapaian dalam sejarah yang memberikan inspirasi. Ruang lingkup materi kelompok 2. Nasionalisme Indonesia pada masa pergerakan nasional yaitu: 1. Menjelaskan bahwa dengan adanya politik etis dapat menumbuhkan nasionalisme tokoh-tokoh intelektual Indonesia. Penjelasan singkatnya yaitu rasa nasionalisme di Indonesia yang muncul pada masa penjajahan sangat dipengaruhi oleh adanya politik etis.
2. Menjelaskan tahapan munculnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia yang diwarnai dengan organisasi pergerakan. Berikut merupakan tahapan munculnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia yang diwarnai dengan organisasi pergerakan. A. Periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme bangsa Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial budaya. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, SDI, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. B. Periode nasionalisme politik. Pada periode ini, gerakan nasionalisme bangsa Indonesia lebih menekankan pada bidang politik untuk mencapai kemerdekaan. Organisasi yang muncul pada periode ini antara lain Indische Partij dan Gerakan Pemuda. C. Periode radikal. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme Indonesia ditujukan untuk mencapai kemerdekaan baik secara kooperatif maupun non-kooperatif. Organisasi pada saat itu adalah PKI dan PNI. D. Periode bertahan. Pada masa periode bertahan gerakan nasionalisme Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan di mana sikap yang ditunjukkan lebih pada sikap reaktif sehingga organisasi-organisasi pergerakan berorientasi bertahan agar tidak dibubarkan oleh pemerintahan Belanda. Ruang lingkup materi kelompok 3 yaitu 1. Menyebutkan dan menjelaskan perjuangan bersenjata di beberapa daerah di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 2. Menyebutkan dan menjelaskan perjuangan diplomasi yang dilakukan antara pihak Indonesia dengan Belanda. Tahukah kalian, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukanlah titik akhir perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Setiap bangsa perlu berjuang untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaannya, sebagai manifestasi politik dan kesiapan rakyat Indonesia untuk melewati proses penyempurnaan arti dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Setelah Indonesia merdeka, pihak Belanda kembali datang ke Indonesia untuk merebut pemerintahan. Namun, para pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan dua cara yaitu perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi. Ruang lingkup materi kelompok 4. Nasionalisme Indonesia pada masa Orde Lama. 1. Menjelaskan gaya kepemimpinan Soekarno pada masa pemerintahan Orde Lama. 2. Menjelaskan tentang Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, sebagai tiga pilar kekuatan yang dapat menyatukan bangsa dan menangkal pengaruh imperialisme Barat. Ruang lingkup materi kelompok 5. Nasionalisme Indonesia pada masa Orde Baru. 1. Bagaimana pembelajaran dan pembangunan nasionalisme pada masa Orde Baru. 2. Bagaimana perkembangan nasionalisme pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru nasionalisme memiliki corak sentralisme birokratik dan nasionalisme militeristik. Pada masa Orde Baru, pemerintah telah berusaha menanamkan nasionalisme pada siswa dengan memasukkan pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSPB) dalam kurikulum sekolah. Hal ini dilatar belakangi hasrat Presiden Soeharto agar pelajaran sejarah tidak sekedar mengajarkan pengetahuan sejarah belaka, melainkan juga menanamkan nilai-nilai perjuangan dalam hati siswa. Ruang lingkup materi kelompok 6. Nasionalisme Indonesia pada masa reformasi. 1. Bagaimana terjadinya gerakan mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru dan menuntut membentuk era reformasi. 2. Bagaimana perkembangan nasionalisme pada masa reformasi. Silahkan kalian kelompok 6 menemukan informasi terkait ruang lingkup materi ini, kemudian mengolah dan menyimpulkan informasi yang kalian temukan. Buatlah dalam bentuk makalah sederhana. Nasionalisme Orde Reformasi 1998 tidak terlepas dari gerakan mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru.
Pada era reformasi, nasionalisme memperoleh banyak tantangannya baik yang bersifat global maupun lokal. Euforia masyarakat atas keberhasilan mengganti sistem pemerintahan Orde Baru membuat semangat reformasi diwarnai dengan berbagai tuntutan pada saat demonstrasi. Sistem pemerintahan diperbaharui sesuai dengan pergerakan zaman. Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa mengagendakan 6 tujuan utama, yaitu 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Laksanakan amandemen UUD 1945. 3. Hapuskan dui fungsi ABRI. 4. Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. 5. Tegakkan supremasi hukum. 6. Ciptakan supremasi hukum. Tugas kelompok 1. Menemukan, mengolah, dan menyimpulkan informasi di berbagai sumber mengenai materi-materi sesuai ruang lingkup materi setiap kelompok yang telah dibagikan. Menulis informasi tersebut pada makalah sederhana dan dibagikan kepada kelompok lainnya. 2. Setiap siswa memastikan menerima informasi mengenai materi-materi yang dibahas oleh kelompok-kelompok lain, sehingga semua materi dapat diterima oleh seluruh siswa. Temukan nilai-nilai karakter yang terdapat pada materi ini. Selamat belajar dan semoga sukses selalu.